Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 7 Februari 2021. Dimulai dari kasih Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Segala sesuatu ada pasti karena ada alasannya. Kenapa jumlah kursi bus sebelah kanan lebih banyak daripada sebelah kiri? Pertama, karena pintu bus di sebelah kiri memudahkan akses masuk ke dalam lorong bus. Kedua, distribusi kursi bus lebih banyak. Semua ada alasannya. Demikian juga ketika kita diperintahkan untuk saling mengasihi, pasti ada alasannya. Yohanes mengemukakan alasannya. Pertama, sebab kasih itu berasal dari Allah, ayat 7. Kasih agape adalah kasih yang hanya bersumber dan didapatkan dari Allah. Kedua, sebab Allah adalah kasih, ayat 8. Allah tidak hanya sumber kasih, tetapi kasih itu merupakan atribut Allah sendiri, sehingga Allah tidak dapat terpisahkan dari atribut ilahinya. Ketiga, sebab Allah telah mengasihi kita, ayat 9 dan 10. Ia telah memberikan anaknya sendiri untuk mati menggantikan kita karena dosa. Inilah keajaiban kasih. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Jika kita lahir dari Kristus Sang Kebenaran, maka kita telah melihat dan mengenal kebenaran. Dengan demikian, kita akan menghidupi kasih Allah dalam seluruh pemikiran dan perilaku kita. Kita saling mengasihi. Kasih itu pertama-tama harus diwujudkan di antara murid-murid Kristus. Jika itu terjadi, maka akan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kedua, kasih itu harus dinyatakan kepada orang-orang di luar Kristus, secara khusus kepada mereka yang masih hidup dalam kejahatan dan dosa. Sudahkah kita mewujudkan kasih itu? Selalu ada alasan yang kuat bagi kita untuk mengasihi. Alasan paling mendasar adalah kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.